Karena Yahudi menganggap bahwa Mesias memang akan turun tapi bukan berupa Tuhan. Kalau kita mengambil sudut pandang Yahudi, ya tentu saja Yahudi akan menolak itu. Tapi bagaimana mungkin di Lukas 24 sampai 46 ini hari kebangkitan Yesus itu sendiri? Berarti ini tandanya Yesus benar-benar udah disalib, Bang, dia bangkit karena dia menguasai maut. Oke. Lalu, Oke, baik. Ya, lalu kalau memang ini bukan Yesus, siapa yang bangkit ini? Dan ini tulisan merah ya, ini Yesus telah bangkit. Baik, baik. Sekarang yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Nah, kalau harus digenapi, apa yang ada di kitab Taurat, apa yang ada di kitab Mazmur, apa yang ada di kitab nabi-nabi, mana di dalam kitab Taurat Nabi Musa yang menceritakan bahwa orang akan datang, mati, Mesias akan datang, mati dan bangkit pada hari ketiga? Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitab Taurat, Mesias jangan kau bunuh, Mesias jangan kau salib, jangan kau aniaya, jangan kau korbankan, jangan kau keluarkan darahnya, jangan kau teteskan darahnya, jangan kau ganggu Mesiasku. Itu yang tertulis. Tapi kalau dikatakan Mesias menderita, mati, bangkit pada hari ketiga, itu di mana tertulis di Taurat? Sampai 2 hari kiamat, sebelum kiamat, kalian Kristen seluruh Indonesia tidak akan pernah mampu menunjukkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda membaca kisah para rasul Lukas 24 ini, satu perikop selanjutnya, maka Anda akan menemukan cerita-cerita yang menyajikan satu keadaan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan iman saudara. Kita lihat apa yang diterangkan kemudian Lukas 24 nomor 36 dan seterusnya. Lukas 24 ini ketika bercerita tentang kejadian, misalnya nomor 36, kita lihat di sana. Sementara bercakap-cakap murid-murid ini, tiba-tiba di tengah-tengah mereka berkata, mereka mendengarkan suara, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba Yesus muncul katanya. Yes. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan suara, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Ayo, pakai logika. Pakai logika. Kalau Yesus mengajarkan, betul-betul mengajarkan kepada murid-muridnya orang Yahudi seperti imannya orang Katolik, maka apa mungkin murid-muridnya akan takut dan ketakutan? Terkejut dan takut, mengira melihat hantu. Apa mungkin itu bisa terjadi? Contoh, seperti Katolik mengatakan Yesus telah mengajarkan dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya. Oh ya? Andai saja itu betul, pada hari ketiga maka murid-muridnya akan menunggu detik-detik kebangkitan Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka ketika mereka mendengarkan guru mereka ditangkap, sesuai dengan Lukas 14 nomor 50, ketika Yesus disalib, ketika orang menangkap Yesus, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Sehingga yang mereka dengarkan cuman berita simpang siur. Gurumu sudah mati, guru kita sudah disalibkan dan sudah dikuburkan. Itu yang mereka dengarkan. Jadi mindset dalam pikiran mereka, mindset mereka murid-murid, guru kita sudah mati, sudah selesai, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kok tiba-tiba pada hari Minggu muncul? Apa yang terjadi? Mengira melihat hantu. Ada hantu. Andai saja dia mengajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka pada hari Minggunya begitu melihatnya langsung mereka berteriak, halilintar, Tuhan kita betul-betul datang, bangkit kembali. Mereka akan sekonyong-konyong lari memeluk Tuhannya. Tapi faktanya mereka terkejut, mereka takut karena mengira melihat hantu. Ini apaan? Mana ajaran kalau dia bangkit pada hari ketiga? Mana? Tak ada. Kok mengira melihat hantu? Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu terkejut?
Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rambalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak akan ada daging dan tulangnya. Coba, karena hantu katanya tidak akan ada daging dan tulangnya. Tapi murid-muridnya masih tetap aja ragu, masih tetap aja takut, masih tetap aja tidak percaya. Sampai apa? Yesus ingin meyakinkan mereka. Adakah pada kalian ini memiliki makanan? Adakah di antara kalian punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Wah, mantap. Pertanyaannya, Yesus diberi ikan goreng untuk dimakan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia hantu? Dikasih ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia Tuhan? Buktikan dia bukan hantu. Oh, Tuhan kita makan ikan goreng. Betul, dia bangkit. Hore. Ini ajaran apa? Yesus makan ikan goreng untuk meyakinkan muridnya bahwa dia bukan hantu. Dengan demikian, bahwa apa yang terjadi di tragedi tanda Yunus itu betul. Barang siapa yang percaya kepada tanda Yunus, berarti mereka adalah angkatan jahat. Ternyata Yesus versi Bible tidak pernah mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga. Disebabkan karena dia begitu ada di tengah-tengah muridnya minta ikan goreng. Pertanyaannya, ikan goreng untuk mendeteksi dia hantu atau mendeteksi dia Tuhan? Silakan. Ya, pertanyaan itu memang untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit gitu. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa memang dia telah disalibkan. Lalu kita lihat di Lukas 24:46-nya ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, dan dia telah bangkit, membuktikan itu semua. Nah, mana di Taurat tertulis begitu? Saya belum nemuin sih. Nah, enggak ada. Saya sudah puluhan tahun. Ini guru saya ada Hisugi. Tak pernah kami temukan dalil dalam Taurat bangkit mati pada hari ketiga. Tak pernah. Tidak pernah. Enggak ada itu cerita itu. Ya, silakan. tapi di sini Yesus sendiri yang berkata ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Mungkin ada, hanya saja saya belum menemukannya mungkin. Bukan mungkin ada. Saya udah puluhan tahun berdialog dengan Kristen, pendeta, kelas apapun. Tak ada satupun di antara mereka yang membuktikan itu ada di Taurat. Jangan di Taurat deh, susah. Di Bible versi Indonesia aja. Ada nggak? Di kitab Kejadian, Imamat, apapun itu. Ada nggak? Tak akan pernah ada. Artinya bahwa Lukas ini menulis sesuatu yang tidak ada. Menulis sesuatu yang tidak ada. Begitu, saudaraku. Silakan. Oke. Tapi ini bagi saya tentang nubuat-nubuat Mazmur benar-benar tergenapi ya di Perjanjian Baru. Dan menurut saya pribadi itu nggak terbantahkan sama sekali. Karena itu benar-benar tidak miss gitu ya. Tidak ada kesalahan banget tentang nubuatan. Dan Bang Juma selalu membawa Galatia 3:13, terkutuklah yang di tiang salib. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma mempercayai Galatia apa enggak? Saya jadi percaya itu tulisan. Ya, saya percaya. Jadi seolah-olah Bang Juma itu membenarkan Galatia 13, sedangkan Bang Juma berkata bahwa Paulus menyesatkan, tapi Bang Juma mempercayai Galatia 13. Jadi kita diskusi ini jangan membawa Roma, Korintus 1 dan 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1 dan 2, Timotius dan Titus, Filemon dan Ibrani. Karena menurut Bang Juma itu kan surat Paulus menyesatkan. Jadi kita gak boleh bawa-bawa itu dong. Kalau memang Bang Juma menganggap bahwa Paulus itu menyesatkan. Saya jawab. Al-Quran saya mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Apa makar itu? Tipuan. Ini terciduk Paulus melakukan tipuan. Ketika saudara saya mengatakan bahwa Mazmur berkesusahan, kita lihat apa yang Anda jadikan di Mazmur 7 ya? Mazmur 22 ya? Coba Anda lihat di Mazmur 22. Ya, betul. Coba lihat Mazmur 22. Mazmur 22 18 dan 22:19, lalu 23 sampai 24 dan 22:16. Oke. Kalau yang Anda katakan ya, dalam data 18, oke.
Mari kita lihat di data nomor sebelumnya, nomor duanya. Oke. Allahku, ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menurut saudara ini masih Yesus? Bagi saya itu masih Yesus karena Oke. ini digenapinya di ini digenapinya di Matius 27:46. Di Oke. situ Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Oke. Mengapa engkau meninggalkan? Di sini ada kata meninggalkan bukan? Oke, satu. Ya, ya. Data selanjutnya, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan berseru pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Yesus memang masih ada di tiang salib pada malam hari. Yesus kira-kira pada jam 2 atau jam 3 ada diturunkan. Udah diturunkan. Jadi ini untuk Yesus. Iya. Ini untuk Yesus, teriak malam-malam. Buat Yesus. Hah? Yesus masih teriak pada malam hari. Perasaan dia sudah turun tadi katanya. Iya, nubuatannya itu di Mazmur 22:18. Iya, enggak. Ini Mazmur 22 kan. Anda kan mengatakan, aku berseru-seru pada siang hari. Eli, Eli, kau Anda kan bawa tadi tuh. Ah, itu siang hari. Terus malam harinya apa teriakannya? Iya, iya. Enggak nyambung. Kedua, di situ ada kata meninggalkan. Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi yang teriak, mengapa engkau meninggalkan aku, itu siapa? Ya kalau bagi saya itu Yesus. Bukankah dia orang yang dikasihi? Ya betul, dia dikasihi. Bukankah Makanya Tuhan kebetulan- mengatakan dia tidak ditinggalkan selama-lamanya? Dia memang tidak ditinggalkan. Mengapa engkau meninggalkan aku, itu berarti bohong. Aduh, kena lagi gua. Jadi upaya yang dilakukan kemudian orang-orang terdahulu, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.